serta rekan-rekan sahabat staf Bawaslu Kabupaten Medan yang telah menyiapkan tadi, kemudian kita sampai semuanya di sini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nampaknya Pak Rasid acara hari biasanya kita Pak Bisma, Bu Marian, kita bikin kegiatan di hotel. Karena hari ini kita agak sedikit santai. Karena yang namanya pesta demokrasi itu kan suatu pesta. Pasti suatu pemberian kesenangan yang kita rasakan, dan itu juga yang harus kita bangun. Maka pada hari ini sengaja kita bikin kegiatan santai, kita sambil duduk ngopi, silakan santai. Tetapi pembahasan kita mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu partai politik serta para tamu undangan yang telah hadir. Dan kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema yang sangat penting. Kami pikir tema ini adalah ruh dari pemilu itu sendiri, yaitu selamatkan hak pilih. Jadi kalau di sini masih dijaga, tapi sebetulnya adalah selamatkan hak pilih, DPT bersih, pemilu berkualitas. Nah, variabel yang pertama Bapak Ibu yang ingin kami bangun, selamatkan hak pilih. Di sini sebetulnya ada upaya proaktif kita semuanya untuk tugas mantan ini. Dan harapan kita nanti menuju penyusun daftar pemilih bisa menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, daftar pemilih yang bersih, daftar pemilih yang valid. Kalau daftar pemilihnya bersih, daftar pemilihnya valid, kemudian seluruh warga Kota Tanjung Pinang terakomodir, kami pikir, dan kemudian ini juga pasti kita satu persepsi, pemilu kita akan berlangsung secara aman dan lancar. Nah, oleh karenanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. KPU melaksanakan teknis, Bawaslu sudah melakukan proses pengawasan dalam setiap tahapannya, termasuk saat ini kita melakukan pengawasan terhadap proses coklit yang dilakukan oleh Pantali jajarannya KPU. Kemudian, dan harapan kita nanti pada akhirnya ditetapkanlah DPT. Dan apa itu Bapak Ibu semuanya DPT? DPT sering punya makna lain, punya istilah lain. Daftar permasalahan tetap, karena selalu dapat masalah. Atau kemudian daftar, kalau kita tentu saja sesuai dengan ketentuan daftar pemilih tetap, tapi terkadang ini sering sekali muncul masalah-masalah krusial. Nah, makanya kita duduk santai pada hari ini, bagaimana kita memastikan warga Kota Tanjung Pinang masuk dalam daftar pemilih. Tentunya bagi partai politik punya kepentingan di sini, betul nggak Bapak Ibu semuanya? Bagaimana memastikan konstituennya, memastikan anggotanya, memastikan kader-kadernya, memastikan simpatisannya, memastikan pendukungnya masuk dalam daftar pemilih, yang tentunya nanti pasti punya harapan besar dari Bapak Ibu partai politik. Nah, supaya tidak timbul informasi kemudian hari, ini menjadi momentum penting bagi kita semuanya untuk sama-sama ambil peduli terhadap daftar pemilih. Kemudian daftar pemilih nantinya kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, bisa saja nanti muncul berbagai potensi. Apa saja potensinya? Yang pertama, potensinya adalah adanya pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Syarat minimal adalah 17 tahun, tapi kemudian tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, ini kan jadi problem. Atau sebaliknya, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk ke dalam daftar pemilih. Contohnya apa? Mohon maaf, hari ini kita dapat mengundang unsur dari TNI Polri. Misalnya ada sipil yang sudah berubah status kendalian, yang sebelumnya sipil sudah berubah status menjadi TNI Polri, tapi kemudian masih masuk ke dalam daftar pemilih. Jumlahnya tidak sedikit. Kalau kita coba sondingkan nanti dari Disduk Capil, mohon maaf dari Disduk Capil juga, Pak Wan Saksi ya. Mungkin nanti punya data bisa sharing kepada kita berapa sih warga yang telah meninggal dunia. Dan kemudian sesuai dengan ketentuan PKPU 7 tahun 2022, kemudian PKPU 7 tahun 2023. Nah, pemilih yang sudah meninggal dunia
itu seharusnya dicoret, tapi didukung oleh dokumen atau surat keterangan kematian. Nah, tapi ketika warga kita tidak memiliki surat keterangan kematian, tentunya akan menjadi kendala. Nah, saya pikir inilah sebagai penutup diskusi kita dalam kesempatan ini. Kita tentunya di sini tidak menggurui, tidak seperti sosialisasi bagaimana biasanya, tapi kami pikir di sini kita dinamis dan dialogis, banyak hal yang bisa kita sharingkan bersama demi memastikan selamatkan hak pilih DPT bersih pemilu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya saya harus berpantun nih Pak, biar sedikit semangat kita hari ini. Oke, baik. Mari junjung pemilu sehat. Keganggu pantun saya nih. Oke, sorry. Jawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita berkumpul di forum yang sangat luar biasa. Jadi motivasi bagi teman-teman pemuda untuk juga bisa menjadi orang-orang besar seperti yang hadir di dalam ruangan hari ini. Hari ini kegiatan kita yaitu sosialisasi peraturan melalui ngobrol pemilu. Nah, kenapa kegiatan hari ini disebut ngopi, Bapak Ibu? Karena salah satu inovasi dari Bawaslu dalam membuat kegiatan sosialisasi dengan membangun kedekatan dengan lembaga atau dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Jadi nantinya di dalam diskusi ini kita tidak hanya sosialisasi satu arah, tapi di akhir acara kita akan melakukan dialog interaktif. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari hadirin yang hadir hari ini. Mereka adalah pakar di bidangnya. Akan saya sebutkan namanya satu-satu. Yang pertama dari Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Zaid, Bapak Dr. Bismar Arianto MSI. Boleh dibuka. Oke, dan ini yang terakhir adalah apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya Wonder Woman nih kalau di film DC, Pak. Perempuan hebat sendiri. Nah, di sini ada seorang akademisi, dosen fisik umrah, dan juga pemerhati pemilu, Ibu Mahnia Rani SHMH. Boleh tepuk tangan. Pak Surya, ini nanti akan menjadi basis data yang akan melakukan proses coklit. Nah, sedikit flashback. Di masa proses Bawaslu juga melakukan proses pengawasan, terutama kita melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan. Apa salah satunya? Jadi dalam suasana pandemi kemarin kan banyak keluarga kita yang meninggal. Nah, kami lebih mendorong bagaimana melakukan koordinasi dengan Disduk Capil, koordinasi dengan BPBD, termasuk juga koordinasi dengan Satgas Covid. Kita untuk mendapatkan data. Nah, inilah yang bisa nanti menjadi basis, dan kemudian kami sudah koordinasikan dengan KPU. Ini nanti akan menjadi basis bagaimana kemungkinan adanya warga kita yang telah meninggal dunia dicek kembali ke dalam daftar pemilih yang berkelanjutan tersebut untuk dipastikan dibersihkan dari daftar pemilih tersebut. Masalah juga terhadap potensi data pemilih disabilitas. Jadi terkait yang tadi juga kami menyoroti dalam rangka menyelamatkan hak pilih. Kalau kita lihat dari daftar pemilih tetap di Pilkada tahun 2020 itu ada sekitar 300. Saya pikir ketika bicara tentang hukum tidak lepas dari nilai-nilai itu tadi ya. Kalau partai alisnya berkomitmen, kemudian konsisten bekerja dengan baik, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, sebagaimana yang sudah disumpah kepada mereka, tentu DPT ini insya Allah dengan baik gitu ya. Jadi kita bicara tentang hukum, sebenarnya bicara juga tentang integritas ya. Tidak hanya bicara tentang aturan hukum, tidak hanya bicara tentang substansinya gitu ya. Tidak hanya bicara tentang aparatnya yang sudah saya yakin kalau Pak Zaini sudah cukup mumpuni, kemudian Pak Aziz juga cukup mumpuni, apalagi partai-partai saya yakin undang-undang pemilu itu sudah luar biasa gitu ya. Itu dia tadi bahwa, dan kemudian tadi ada sedikit bahwa masalah pindah ini Bapak Ibu, sebenarnya saya yakin dan percaya semua partai karena memang butuh konstituen itu sudah melakukan, saya yakin baik itu partai lama maupun partai baru. Tetapi ada suatu persoalan yang ini kontradiktif menurut saya.
itu disuruh pindahlah alamat Pak, biar biasa Bapak ngurus di sini. Apa katanya? Pak, anak saya sekolah susah. Kontradiksi antara peraturan pemerintah tentang pendidikan, kemudian ada peraturan yang kita kalau memang sudah pindah ya pindah, itu nggak akan kita pernah ketemu. Nah ini harus ada satu konsep rumusan bagaimana ini bisa. Kejadian 2019 pemilu, izin moderator. Jadi ada terjadinya pemilihan ulang, pemungutan suara ulang. Saya ingin tarik kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 atau 17. Kalau nggak salah saya mungkin benar, pasal 372 ayat 1 dikatakan ketika penghitungan suara itu ulang bisa dilaksanakan ulang ketika terjadinya bencana. Bencana ini seperti apa? Gempa bumi, tsunami dan macam-macam musibah lah, bencana lah. Dan atau kerusuhan. Terjadinya kerusuhan ini maka terjadinya pemungutan suara dilakukan atau pemungutan suara ulang ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, yang saya tanyakan nih, yang pertama kepada KPU Kota Tangerang, dari 3 kriteria sesuai dengan pasal 372 ayat 1, yang mana salah satu yang bisa diadakan ulang di tahun 2019 di Tangerang Timur? Yang kedua untuk Bawaslu, Bapak Zaini, kira-kira apa komentar Bapak terhadap kejadian ini, Pak? Kira-kira apa yang bisa terjadi, Pak Profesor dan Ibu lah sekaligus yang cantik? Kira-kira pengertian daripada penghitungan ulang ini menurut versi Bapak ini apakah gimana? Apakah sesuai nggak dengan yang dilakukan oleh pesta? Oke, baik, terima kasih. Hubungannya sama atau mengenai jadi hasil pengawasan seperti ini. Oke, baik. Karena tadi dari partai politik sudah, mungkin kita Boleh tambah. Ini makin seru nih diskusi hari ini. Tolong, oke, silakan mengenalkan nama. Terhormat tadi di sini yang hadir semua orang-orang yang terhormat. Singkat kata, ini membawa aspirasi dari pemilih. Perumahan APL Alam Tirta Lestari itu penduduknya banyak dan saat ini tidak memiliki RT melainkan Korwil. Nah tentu warga perumahan ATL nggak tahu pada pemilu 2019 memilihnya di perumahan sebelah di Bukit Raya. Nah ini tentu akan mempengaruhi partisipasi pemilih karena jarak. Nah apakah dengan TPS utara yang ditetapkan KPU di Alam Tirta Lestari itu ada TPS-nya nanti kita tidak mengetahui. Itulah yang mereka data. Nah itu mana yang angka yang terpecah-pecah itu ada catatan khususnya nanti mereka bikin untuk dikembalikan jadi satu TPS. Nah, khusus untuk di Bukit Raya, ATL itu sebelum di sini PBD itu saat ini dejur, bukan de facto. Dejur artinya sesuai dengan alamat KTP elektronik. Ketika dia tinggal di ATL saat ini de factonya, tapi KTP elektroniknya membuktikan dia masih beralamat di Tanjung Pinang Barat, maka dia akan terdata di Tanjung Pinang Barat. Ya. Putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU itu sendiri. Dan ini kalau misalnya kita berbicara tentang sebuah putusan yang sifatnya ingkrah kalau dalam hukum, ini putusannya itu sifatnya mengikat, memutus tetap, tapi ternyata tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kira-kira apakah mekanisme seperti ini sudah diperbaiki dalam untuk menghadapi pemilu 2024 nanti, atau ternyata mekanismenya masih sama? Ternyata putusan dalam Bawaslu itu untuk mencabut paslon tersebut. Namun KPU tetap melaksanakan, padahal sudah melalui sidang adjudikasi dalam itu. Tapi ternyata tidak dilaksanakan. Dan ini sudah menjadi permasalahan yang cukup rumit karena kita mengetahui bersama bahwasanya putusan itu sifatnya tetap mengikat, namun ternyata tidak dijalankan. Begitu saya. Oke, terima kasih. Saya simpulkan saja dari penyampaian dari Bu Marnia saja, karena itu bisa menyimpulkan semuanya.
Jadi bagaimana agar program ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, harus ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama struktur, yaitu penyelenggara dan pemerintah. Yang kedua substansi, bagaimana program ini dijalankan sebagaimana mestinya, dan seterusnya itu budaya hukum. Diciptakan kultur hukum yang sesuai dengan pemilu 2024, kurang lebih seperti itu. Saya tutup, terima kasih. Bersih gitu ya. Untuk pemilu yang berkualitas ini tentu bukan hanya kerja satu pihak saja, bukan hanya aparat negara, pemilunya saja, kita semua pada dasarnya, terutama masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Bagaimanapun KPU meskipun dia independen, Bawaslu juga independen, tapi tidak lepas dari peran serta dia bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah gitu ya. Jadi memang butuh kerja keras kita bersama, terutama masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah agar proses jalannya pemilu berkualitas ini melalui adanya DPT yang akurat itu berjalan dengan baik juga, bersih dan tidak ada campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Begitu mungkin ya Pak. Dari berbagai diskusi tadi sebenarnya peluang masyarakat untuk terdaftar sebagai pemilih itu sebenarnya sangat besar. Soalnya seperti pengantar saya tadi adalah soal inisiatif, soal kesadaran. Mungkin itu catatan saya, terima kasih tadi. Bagaimana kita membumingkan, bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi sehingga tingkat kesadaran pemilih itu tinggi, maka dia sadar sudah terdaftar atau tidak, maka ada inisiatif. Yang kedua adalah tentu soal bagaimana meningkatkan proses pendidikan politik. Dan itu juga salah satu tugas dan fungsi dari partai politik. Termasuk juga mungkin kawan-kawan Bawaslu, kawan-kawan KPU, termasuk juga kami di kampus sudah punya peran untuk bagaimana meningkatkan proses pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga apa yang kita khawatirkan tadi, masyarakat yang apatis, masyarakat. Yang pertama dari sisi Bawaslu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Bu Marnia sebagai akademisi dan pemerhati pemilu. Terima kasih Bu atas pemikiran-pemikirannya. Terima kasih kepada Pak Bismar yang telah memberikan banyak pandangannya kepada kita semuanya, akademisi dan pengamat politik. Terima kasih kepada kemudian Bapak Ibu semuanya. Harapan kita ini bukan kopi yang kali pertama dan kali terakhir. Mudah-mudahan ke depan kita dapat agendakan kembali. Itu yang paling penting Pak Rasim serta Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan juga bahwa DPT ini ibaratnya adalah urat nadi dalam tubuh. Dia sebagai aliran darah dalam tubuh kita. Maka dalam proses pemilu seperti ini juga, dia menjadi urat nadi pemilu. Ketika dia menghasilkan proses dari penyusunan daftar pemilih ini berkualitas, akan menghasilkan DPT yang berkualitas, maka menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dan harapan kita, kualitas proses juga akan berpengaruh terhadap kualitas hasil. Kemudian kepada partai politik, besar harapan kami kita bersama-sama mendorong masyarakat kita memastikan namanya masuk ke dalam daftar pemilih. KPU itu ada sebuah aplikasi Pak Smith ya, ada yang namanya cek DPT online. Maka kita semuanya, terutama nih adik-adik mahasiswa, pastikan nama kita masuk ke dalam DPT. Gimana caranya? Adik tinggal klik saja, masuk ke Google, kemudian ketik saja cek DPT online. Nah, di situ tinggal hanya memasukkan nick, kita akan ketahuan di TPS mana, alamatnya di mana, nama kita akan di situ. Kalau tidak ada, dugaannya adalah kita belum masuk dalam daftar pemilih. Apa solusi yang harus dilakukan? Bisa langsung ke KPU, bisa nanti melaporkan ke Bawaslu, akan kami koordinasikan dengan KPU, dipastikan nama kita masuk ke dalam daftar pemilih. Adik-adik mungkin sebagian ada yang dari luar kota, dari Batam, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas, Bintan dan sebagainya. Mungkin pada hari H bisa jadi di Tanjung Pinang atau tidak di Tanjung Pinang. Kalau di asal DPT berarti tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya adik pada hari H dari Batam tapi pada hari H-nya berada di Tanjung Pinang, pastikan sudah memproses, nanti ada yang namanya proses pindah pilih. Nanti akan dikeluarkan C6 Pak Aswin ya. Uang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Gila, semangat kita dulu dong kita semua. Semangat ya. Jujur ya, aku disuruh stand up ini mendadak teman-teman. Pas aku nanya sama Bang Randy, Bang siapa
ada orang partai. Ya siapa bang? Presiden juga orang partai bang. Kesel kita ngomongin ini. Tapi tadi ada membahas soal milenial ya. Dan sekarang banyak partai politik yang ingin merangkul suara milenial, terutama untuk milenial kita. Tapi yang partai tahu, milenial apa sedikit pemilih milenial karena tidak ada keterwakilan milenial. Setuju? Setuju ya? Coba dong partai melakukan kolaborasi inovasi baru, kasih milenial untuk tampil sebagai legislator. Iya keren kan? Contohnya siapa? JJ Slebeo gitu kan? Dilan Cemek, KKI, mana tahu kan? Insya Allah partai. Kalau kira-kira mereka insya Allah nggak akan menang. Bukan menang. Tapi aku memang kesel gitu tidak ada keterwakilan milenial di legislator kalau di sistem kita. Kalau misalnya ada perwakilan milenial itu kayak gampang gitu untuk menarik suara dari milenial. Contohnya ada partai yang mau mengundang atau nyalonin Atta Halilintar. Tahu semua ya, kamu tahu Atta Halilintar ya? Itu nggak kalau misalnya yang lain gitu, mereka pakai ada slogan-slogan. Kalau nampilin Atta Halilintar nggak perlu pakai slogan. Asia apa? Ikutin Pak ya. Bagus juga Bapak ini. Berarti Bapaknya ngikutin ya Pak ini. Tapi tadi ada membahas sedikit soal denda. Kalau misalnya nggak terdaftar pemilih di sini semua sudah terdaftar untuk menjadi ini pemilih tetap. Untuk tanya dong, belum terdaftar ya? Belum terdaftar. Tadi ada membahas soal denda dan Pak siapa tadi? Pak Zaini. Ya, Pak Wismar. Pak Wismar membahas soal uang dia nampil tidak lebih besar daripada denda. Mending dibayar. Aku pakai nasi makan siang. Tidak dibayar sama sekali ya, nampil. Terima kasih. Kan nggak kesalahan. Tapi aku jujur aku seorang wartawan, teman-teman. Dan wartawan itu katanya dekat sama masyarakat dan dekat juga sama Bawaslu. Karena itu aku banyak ditanya sama masyarakat gitu. Ditanya sama masyarakat tentang Bawaslu. Ada yang nanya, Bang, Bawaslu kerjanya mengawasi ya? Aku karena wartawan dan aku tahu, aku bilang, Bawaslu tidak hanya mengawasi, Bawaslu juga menyelamatkan kotak suara pokok, kotak suara itu gitu ya. Tanya dulu dong. Waduh, semangat. Tanya dulu dong. Tapi aku cuma mau pesan aja teman-teman, terutama untuk kaum milenial. Tadi ada ngebahas soal serangan fajar ya. Nggak ada serangan fajar ya, ada ngebahas ya. Serangan subuh ya. Tapi memang masih banyak ada oknum-oknum yang melakukan serangan fajar. Tapi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sini nggak ada melakukan itu. Tangan dulu buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Ada ngaku. Iya. Ada yang ngaku. Ngaku ya. Ya juga. Tapi jangan sampai kalau serangan fajar itu dibikin film gitu. Pas ada serangan fajar dibikin film, penerima serangan fajar naik haji, jangan. Gak enak jadinya. Tapi aku juga resah sama kerjaan aku, terutama dengar curhat gitu dari petugas KPPS, katanya gaji mereka kecil, uang mereka kecil. Aku karena aku wartawan ya udah aku tanya, berapa gajinya? Sekian Bang. Ya udah sabar aja Bang, mungkin tahun depan atau tahun depan naik. Terus dia jawab, sabar nggak juga? Nggak enak. Sekian nama aku Arvin. Baik, materinya lebih bilang ke teman-teman semangat. Plakat kepada Pak Bismar selaku pengamat politik oleh Ketua Bawaslu Kota
Tanjung Pinang. Selanjutnya penyerahan piagam berupa plakat kepada Ibu Marnia dari Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Silahkan berikan senyuman terbaiknya Ibu. Nah, selaku lembaga kolaboratif Bawaslu KPU yang selalu langgeng sampai sepanjang masa, amin. Oke. Oke, 1, 2, 3. Gaya bebas. Salam awas. Pemilu. Ya, saat ini alhamdulillah Bawaslu Kota Tanjung Pinang mengadakan kegiatan ngopi, ngobrol pemilu bersama rekan-rekan seluruh partai politik sekota Tanjung Pinang, kemudian kepada stakeholder, ada unsur dari TNI, Polri, Disduk Capil, serta adik-adik mahasiswa dari semua organisasi kemahasiswaan. Tema yang kita angkat dalam kegiatan ngopi kali ini, dan ngopi ini adalah salah satu program Bawaslu Kota Tanjung Pinang perdana, dan insya Allah akan tetap terus berkelanjutan mengadakan kegiatan ngopi ngobrol pilkada dengan berbagai tema. Dan tema hari ini yang kita angkat adalah selamatkan hak pilih, DPT bersih, pemilu berkualitas. Temanya. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bawaslu. Yang pertama adalah mari kita semuanya berupaya menyelamatkan hak pilih masyarakat kita. Semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih minimal umur 17 tahun, kemudian didukung dengan identitas kependudukan, dipastikan seluruh warga masyarakat kita yang memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, hari ini KPU Kota Tanjung Pinang khususnya sedang melakukan proses coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlik. Nah, Bawaslu dengan seluruh jajarannya, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, melakukan pengawasan secara langsung, melekat, memastikan seluruh warga dicoklit sehingga dipastikan seluruhnya masuk ke dalam daftar pemilih. Jika ada warga kita yang belum masuk dalam daftar pemilih, maka diupayakan juga untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Jika nanti di dalam daftar pemilih ada masyarakat atau warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka bisa dicoret. Contohnya dari sipil sudah berubah status menjadi TNI Polri, otomatis tidak memenuhi syarat karena statusnya TNI Polri, karena harus netral. Dan kemudian atau purnawirawan TNI Polri berubah status menjadi sipil, maka dia punya hak untuk menjadi pemilih. Begitu juga warga yang sudah meninggal dunia, jangan sampai masuk ke dalam daftar pemilih. Kemudian yang sudah pindah domisili dan pindah identitas kependudukan juga tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Sehingga harapan kita, daftar pemilih tetap yang akan ditetapkan nanti ke depan betul-betul valid, bersih, dan berkualitas. Nah, kualitas DPT, daftar pemilih tetap, itu akan mempengaruhi kualitas dari pesta demokrasi, akan mempengaruhi kualitas dari pemilu. Nah, makanya Bawaslu akan berkomitmen selamatkan hak pilih, dipastikan semuanya dapat menggunakan hak pilih, dan kemudian daftar pemilihnya valid dan bersih. Nah, kegiatan ini juga kita berupaya untuk meningkatkan dua partisipasi pada akhirnya nanti. Setelah masyarakat semuanya masuk ke dalam daftar pemilih, nah kita akan mendorong bagaimana seluruh masyarakat, seluruh pemilih meningkat partisipasi dalam pemilihan. Artinya apa? Menggunakan hak pilih pada hari H. Jangan sampai sudah masuk ke dalam daftar pemilih tidak digunakan hak pilihnya. Atau kemudian kita juga antisipasi jangan sampai masyarakat belum masuk ke dalam daftar pemilih ada kendala nanti pada hari H. Yang kedua, kita mendorong partisipasi dalam pengawasan. Nah, kita merangkul rekan-rekan partai politik punya komitmen bersama bagaimana mewujudkan kualitas proses dan kualitas hasil dari pesta demokrasi ini. Begitu juga kita mengajak masyarakat, adik-adik mahasiswa, komunitas pengawas partisipatif, Saka Adiasta Pemilu, bersama-sama kita meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan terhadap potensi berbagai dugaan pelanggaran, baik politik uang, penyalahgunaan surat suara. Ini sama-sama kita antisipasi sehingga kita benar-benar
pemilu 2024 ini adalah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ya, proses coklit berlangsung dari 12 Februari sampai dengan 14 Maret. Nah, Bawaslu dengan seluruh jajarannya melakukan pengawasan secara langsung dan melekat. Dan kemudian kita juga untuk menguji hasil kualitas dari coklit, kita melakukan uji publik. Nah, apakah warga tertentu di daerah tertentu itu sudah tercoklit? Jika belum, kita cari permasalahannya di mana dan kemudian kita koordinasikan untuk dipastikan dicoklit. Dan kemudian di antara temuan di lapangan yang kita dapatkan adalah adanya pemilih dalam satu KK itu ditempatkan di TPS yang berbeda. Misalnya satu KK ada 5 jiwa, yang satu di TPS A, yang satu lagi di TPS B. Harusnya kan dia berada idealnya di satu TPS, karena nanti pada hari H memudahkan mereka menggunakan hak pilih untuk datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara. Tapi kalau dia berbeda TPS, apalagi jauh TPS-nya, itu sangat berpengaruh. Dekat saya kadang-kadang masyarakat kita khawatirkan tidak datang ke TPS, apalagi jauh. Nah, maka kondisi seperti ini Bawaslu dengan seluruh jajaran berkoordinasi kembali dalam setiap tingkatannya. Jajaran Badan Ad Hoc Bawaslu, PKD, Panwascam koordinasi dengan PPS, Pantarlih, PPK. Kami juga Bawaslu berkoordinasi dengan KPU untuk betul-betul penempatan TPS sesuai dengan ketentuannya. Dan Lalu semua data dimutakhirkan. Bagaimana ketika warga yang dia sudah sekian tahun sebenarnya pindah masih dalam satu wilayah sekota, tapi dia belum mengurus KTP yang baru sesuai alamat domisili, itu apakah tetap didatangi oleh Pantarlih? Ya, kalau seandainya warga dari luar kota, bukan dalam satu kota, tapi beda kecamatan atau kelurahan. Beda kecamatan. Nah, KPU dalam hal ini merujuk kepada PKPU 7 tahun 2022 dan PKPU 7 tahun 2023. Proses pemutakhiran data pemilih, proses penyusunan daftar pemilih berdasarkan de jure. De jure di sini adalah berdasarkan identitas kependudukan. Sesuai dengan identitas kependudukan. Kalau dia misalnya KTP-nya di Tanjung Pinang Barat, tapi dia domisili di Timur, maka dia akan tercoklit dan didata tetap di Tanjung Pinang Barat. Nah, makanya kami menghimbau kepada masyarakat, juga menyampaikan kepada KPU, menghimbau kepada masyarakat untuk menyesuaikan identitas kependudukan dengan domisili realnya, sehingga nanti tidak menyulitkan mereka. Jangan sampai nanti datanya masuk di Tanjung Pinang Barat, tapi posisi pada hari H nanti di Timur. Nah, dengan jarak yang jauh seperti itu, apakah memungkinkan dia datang ke Tanjung Pinang Barat, datang ke TPS tersebut? Tentu kan akan menjadi kendala. Apalagi kalau seandainya ada kendala-kendala lain, tentu kita khawatirkan tidak bisa menggunakan hak pilih. Maka kita mendorong masyarakat untuk dapat menyesuaikan identitas kependudukan dengan domisili nyatanya.